Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Miss Tia dalam mata pelajaran tematik. Anak-anakku Solih dan Solihah kelas 3 Al-Quds dan Gaza MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tia berdoa teman-teman semuanya dan juga keluarga dalam keadaan sehat. Dan apabila ada yang sedang kurang sehat, Miss Tia doakan semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anandaku, hari ini bersama Miss Tia kita akan belajar di muatan PPKN. Dan kita akan belajar mengenai keberagaman di dalam keluarga. Apakah teman-teman sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Alhamdulillah hebat, semuanya sudah siap ya. Dan bukunya pun sudah disiapkan. Baiklah, kalau begitu mari kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada muatan PPKN hari ini kita akan membahas tentang keberagaman di dalam anggota keluarga di rumah. Nah teman-teman, tentunya teman-teman di rumah memiliki banyak keberagaman ya, meskipun itu dengan ayah, dengan bunda, kakak maupun dengan adik. Setiap anggota keluarga, baik itu di keluarga besar seperti kakek, nenek, dan saudara-saudara sepupu kita, ataupun di dalam keluarga inti yaitu ayah, bunda, kakak maupun adik, pastilah memiliki ciri khas masing-masing. Keberagaman apa sajakah itu maksudnya? Ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit coklat, ada juga yang berkulit putih. Dan demikian juga di dalam sebuah keluarga, meskipun kita itu satu darah, tapi kita juga memiliki perbedaan teman-teman. Nah, apa saja ya perbedaan yang biasanya terdapat di dalam sebuah keluarga? Ya teman-teman, perbedaan di dalam sebuah rumah dalam keluarga kita biasanya adalah perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan masih banyak lagi. Meskipun itu dengan orang tua, dengan adik kakak, walaupun dengan saudara kembar sekalipun, pasti kita memiliki perbedaan. Bisa dari segi karakter atau sifat dan hobi atau kegemaran. Nah, pasti teman-teman juga menemuinya ya di rumah masing-masing. Contoh dari keberagaman yang ada di rumah, misalnya dengan kesukaan. Nah, contohnya makanan favorit atau makanan kesukaan. Tentunya setiap anggota keluarga memiliki makanan kesukaan sendiri-sendiri ya. Ada yang lebih suka makan makanan tradisional seperti rendang, pecel, karedok, atau yang lain sebagainya. Ada juga anggota keluarga yang contohnya suka dengan makanan pedas, tapi anggota keluarga yang lain tidak suka pedas, justru suka dengan makanan manis. Nah, itu adalah keberagaman di dalam keluarga dalam hal makanan kesukaan. Dalam hal hobi atau kegemaran pun, di dalam setiap anggota keluarga pun berbeda-beda teman-teman. Ada yang hobinya bermusik, ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya melukis, dan lain sebagainya. Ini mungkin juga teman-teman temui ya di keluarga teman-teman masing-masing. Berbagai macam perbedaan yang menjadi keragaman di dalam keluarga. Tapi teman-teman, meskipun ada perbedaan di dalam sebuah keluarga, tapi itu tidak membuat kita saling bertengkar atau bahkan bermusuhan ya teman-teman. Karena setiap manusia pasti memiliki perbedaan dan kita harus saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan tersebut. Dengan begitu, maka keluarga kita akan menjadi rukun, harmonis, tentram, dan saling menyayangi. Nah, ada loh manfaat dari keberagaman di rumah, apa saja ya? Pertama, dengan adanya perbedaan sifat dan karakter, maka setiap anggota keluarga akan dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga yang lain. Dengan kita bisa memahami sifat dari anggota keluarga yang lain, maka akan membuat terhindar dari terjadinya kesalahpahaman.
Nah, sehingga kita juga saling menghormati ya dengan semua perbedaan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Lalu, apa manfaat kedua? Manfaat keduanya adalah adanya keberagaman dalam keluarga, maka akan mengembangkan sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Contohnya, antar adik dengan kakak. Jika adik sedang sedih, kakak dapat menghiburnya. Sebaliknya juga demikian. Nah, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia dan rukun. Manfaat yang ketiga, dengan adanya perbedaan dari segi kemampuan di dalam anggota keluarga, maka akan bermanfaat ketika kita sedang bekerja sama teman-teman. Misalnya ketika kita bekerja sama membersihkan rumah, maka misalnya ayah memiliki kemampuan dengan tenaga yang lebih ekstra, lebih banyak. Maka tugas-tugas yang berat akan dapat diselesaikan oleh ayah. Dan sebaliknya, adik, kakak mungkin bisa mendapatkan tugas membersihkan rumah yang lebih ringan. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, maka apabila kita memiliki pekerjaan yang berat, maka dapat terselesaikan dengan lebih ringan dan waktunya pun lebih cepat. Jadi teman-teman, sekarang paham ya, ternyata keberagaman itu juga memiliki manfaat. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita terhadap keberagaman di rumah? Sikap yang pertama adalah tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, dengan tenggang rasa, maka kita dapat memahami perasaan dari setiap anggota keluarga yang lain dan kita bisa saling mendukung teman-teman. Misalnya jika ada anggota keluarga yang sedang mengalami kesusahan atau sedang mengalami kesedihan, maka kita bisa saling menghibur ya teman-teman. Nah, sikap yang kedua adalah sikap saling melengkapi. Dengan kemampuan masing-masing setiap anggota keluarga yang berbeda-beda, maka kita bisa melengkapi satu sama lain teman-teman. Contohnya ketika ada seorang kakak yang pintar atau mahir di pelajaran matematika. Nah, nanti kakak itu bisa mengajari adiknya berhitung. Contoh yang lain, ibu yang pandai memasak bisa membuat masakan yang enak untuk seluruh anggota keluarga. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap toleran. Toleran artinya sikap menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga. Jadi teman-teman, dengan adanya sikap ini, tenggang rasa, saling melengkapi dan juga toleran, maka kehidupan di rumah kita akan menjadi rukun dan harmonis. Dan juga kita dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik karena anggota keluarga selalu bersatu, rukun, dan kita pun dapat terhindar dari perselisihan. Oke teman-teman, jadi hadirnya perbedaan itu ternyata membuat hidup kita lebih berwarna ya teman-teman. Asalkan kita tetap saling menghargai dan menghormati dari semua perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Baik teman-teman, dengan demikian tuntas sudah ya penjelasan materi pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.